Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok kerap terjadi dalam berbagai hal. Perbedaan sikap politik, perdagangan, hingga penguasaan teknologi menjadikan dua negara adidaya ini kerap berseteru. Upaya mencairkan ketegangan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui binatang panda. Hewan yang identik dengan ikon Tiongkok ini kini dikirim ke beberapa kebun binatang di Amerika sebagai upaya diplomasi kedua negara. Kebun binatang San Diego bersiap menerima kembali panda dari Tiongkok, menandai pemulihan diplomasi panda oleh pemerintahan di Beijing. It's a long process to bring giant pandas from China to the United States. So there's years of negotiations with the authorities in China and also with our own federal government, the U.S. Fish and Wildlife Service. So we have to get a permit to bring these pandas into the country. In order to get a permit, we have to show that we know how to take care of them, which of course we do. We've done it before and we did it very well. We also have to show that we're contributing to the conservation of the species back in China. Salah satu kontribusi San Diego Zoo Wildlife Alliance adalah perbaikan formula susu untuk bayi panda, yang menurut siaran pers kebun binatang ini ikut mendongkrak harapan hidup bayi panda dari hanya 5% ke 95%. The San Diego Zoo Wildlife Alliance, we do have a very long history working with giant pandas in China, 3 decades and counting. And when we returned our pandas back to China, we did not sever our relationships or stop working on giant pandas. We've continued to collaborate with our partners in China. We continue to do research and conservation. Both with the breeding centers there and also with the wild population as well. Juru bicara Kemlu Tiongkok mengkonfirmasi perjanjian panda dengan kebun binatang San Diego dan juga kebun binatang ibu kota Spanyol, Madrid. 我们期待同有关国家的新一轮的大熊猫国际保护合作，将进一步的拓展大熊猫等濒危物种保护科研成果，促进民心相通和民间友好。 Selain itu, Tiongkok juga menegosiasi program kerjasama baru dengan kebun binatang Washington DC serta Wina, Austria. Diplomasi panda berawal pada tahun 1970-an dengan dihadiahkannya 2 panda ke Amerika Serikat semasa pemerintahan Richard Nixon, bersamaan dengan normalisasi hubungan antara AS dengan Republik Rakyat Tiongkok. I got pandemonium when the Nixon administration traded 2 ugly muskox for 2 gorgeous panda bears, and I've had pandemonium ever since. Tapi diplomasi panda dalam bentuknya sekarang ini berawal pada 1980-an dengan mekanisme kontrak selama 10 tahun yang bisa diperpanjang atau tidak dan dengan biaya hingga $1 juta setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.